Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisco Theodore Nugroho. Dan saya Mustamil Arifin. Dan saya Muhammad Bintang. Dan saya Muhammad Alvin Nurwansyah. Di sini saya menjelaskan tentang apa itu zakat fitrah dan bagaimana cara memperhitungannya dan juga syarat-syaratnya. Yang pertama yakni zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu muslim, baik itu perempuan, laki-laki, anak kecil maupun orang dewasa yang memiliki kelebihan rezeki. Tujuannya adalah untuk mensucikan diri dari bulan Ramadan. Melakukan menurut jumhur fuqaha, zakat fitrah wajib dikeluarkan bagi semua umat muslim, merdeka maupun dewasa dan anak kecil. Untuk menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali, Hanafiyah tidak wajib untuk budak atau budak gitu. Itu. Dan untuk Hanabilah wajib sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Nisab yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah yakni sebesar kurang lebih 2,5 kilogram. Tuh. Waktu pengeluaran zakat dibagi menjadi 4. Yakni yang pertama waktu wajib dan mustahab, yaitu waktu sebelum sholat Id. Ada waktu jawaz, waktu siang hari Id, dan ada waktu makruh setelah sholat zuhur, dan waktu haram yakni waktu yang lewat dengan sholat Idul Fitri. Jika lalai atau sengaja mengakhiri maka berdosa dan wajib mengkodoknya. Yang kedua, saya ingin menjelaskan syarat-syarat wajibnya zakat fitrah. Yang pertama, menurut Imam Hanafi, yaitu harus muslim. Yang kedua, memiliki harta melebihi kebutuhan pokok pada malam dan hari Idul Fitri. Yang ketiga, harta tersebut sudah mencapai nisab. Yang keempat, waktu wajib terbit fajar Idul Fitri. Yang kedua, menurut Imam Maliki, yaitu harus muslim. Yang kedua, mampu, yaitu memiliki makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya selama hari raya dan malamnya. Yang ketiga, wajib atas setiap orang yang berada dalam tanggungannya, seperti istri atau anak dan orang tua. Yang keempat, yaitu waktu wajibnya zakat terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Yang ketiga, menurut Imam Syafi'i, yaitu harus muslim. Yang kedua, hidup ketika terbenam matahari malam Idul Fitri. Yang ketiga, memiliki kelebihan makanan untuk diri sendiri dan orang yang wajib ia nafkahi pada malam dan hari Id. Yang keempat, wajib atas suami untuk istri dan ayah untuk anak-anaknya. Dan yang terakhir, menurut Imam Hambali, syarat wajibnya itu yang ke-1 harus muslim, yang kedua mampu, yakni memiliki kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya. Dan yang nomor ketiga, wajib bagi orang yang berada dalam tanggungannya. Dan yang nomor 4 yaitu terbenam matahari malam Idul Fitri. Untuk yang ketiga, siapa sih orang yang penerima zakat fitrah? Nah, ada 8 golongan, yakni yang pertama fakir. Fakir adalah orang yang sangat kekurangan secara ekonomi. Mereka hampir tidak memiliki harta atau pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Yang kedua yaitu orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk yang ketiga, amil zakat adalah orang atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan atau mendata atau mengelola dan menyalurkan zakat, karena mereka menjalankan tugas
yang penting untuk umat dan diperlukan tenaga serta waktu. Maka mereka berhak juga mendapatkan bagian dari zakat sebagai imbalan dari pekerjaannya. Itu yang keempat, golongannya yakni yang mualaf. Mualaf mencakup dua macam orang. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan agar mantap dalam keimanannya. Itu yang kedua, orang yang masih ragu atau memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat dan dapat diajak untuk mendukung Islam. Yang kelima, rikob. Rikob adalah hamba sahaya. Rikob yakni budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan. Yang keenam, gorim. Gorim adalah orang yang memiliki utang untuk kebutuhan mendesak atau kepentingan yang dibenarkan syariat dan ia tidak mampu melunasinya. Untuk yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah berarti di jalan Allah. Dalam konteks zakat, golongan ini adalah mereka yang berjuang di jalan Allah atau berusaha dalam kegiatan yang bermanfaat bagi agama dan umat. Yang ke-8 yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir, orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang kehabisan bekal meskipun ia sebenarnya orang mampu di kampung halamannya. Nah, adapun yang kelima, tujuan zakat fitrah. Yang pertama, untuk mensucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa. Zakat fitrah ini berfungsi untuk membersihkan diri dari kekurangan selama menjalankan puasa. Untuk yang kedua, membantu fakir miskin menyambut Idul Fitri. Zakat fitrah diberikan agar kaum fakir miskin dapat merayakan Idul Fitri dengan layak. Yang ketiga, yakni menemukan rasa kepedulian sosial. Zakat fitrah mengajarkan bahwa harta bukan hanya milik pribadi, tetapi ada hak orang lain di dalamnya. Untuk yang keempat, menghilangkan sifat kikir dan cinta berlebihan pada harta. Yang kelima, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Saya akan menjelaskan perhitungan zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah itu 1 sa setara dengan bahan makanan pokok. 1 sa itu sama dengan ukuran takaran pada zaman Rasulullah. Jika dikonversikan ke ukuran modern, 1 sa sama dengan 2,5 kg dikurangi 3 kg bahan makanan pokok. Contoh, sebuah keluarga terdiri dari 4 orang, ayah, ibu, dan 2 anak. Perhitungan 4 orang dikali 2, kg sama dengan 10 kg beras. Contoh, misalnya sebuah keluarga terdiri dari 4 orang, ayah, ibu, dan 2 anak. Maka 4 orang dikali 2, kg sama dengan 10 kg beras. Maka zakat fitrah yang harus dibayarkan adalah 10 kg beras. Jika dibayar menggunakan uang, boleh mengganti zakat fitrah dengan uang seharga beras yang biasa dikonsumsi. 2, kg dikali harga beras program sama dengan zakat per orang. Contoh, jika harga beras di daerah tersebut 12.000 per kilogram, maka 2, kg dikali 12.000 sama dengan 30.000 per orang. Jika keluarga 4 orang, 4 kali 30.000 sama dengan 120.000 rupiah. Jadi keluarga tersebut harus membayar sekitar 120 rupiah jika dibayar dengan uang. Untuk yang terakhir, siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim hidup pada saat malam Idul Fitri, memiliki makanan cukup untuk dirinya dan keluarganya sehari semalam. Bayi yang baru lahir sebelum maghrib malam Idul Fitri juga wajib dizakati, biasanya oleh ayah atau kepala keluarga. Waktu pembayaran. Kesimpulannya, zakat fitrah dihitung berdasarkan jumlah jiwa, bukan jumlah pendapatan. Yang kedua, ukuran zakat adalah 2, kg makanan pokok per orang. Yang ketiga, jika dibayar dalam uang sesuai harga beras yang dikonsumsi.
keempat dibayar sebelum pada sholat Idul Fitri.